Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu para mahasiswa dengan saya Pak Sudiono di Fakultas Teknik. Yang kali ini kita membicarakan tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, dalam membahas Pancasila dan kewarganegaraan, ya karena TK, SD, SMP, SMA itu semua sudah dapat semua, sebenarnya sudah semua tahu. Ya, adapun demikian karena ada namanya Undang-Undang Perguruan Tinggi atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, ini bukunya, maka mengatur tentang di pendidikan ini mengatur juga tentang mata kuliah Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Maka bahan-bahan yang harus kita ketahui dalam mengenal pendidikan Pancasila itu ada dasar yuridis, ada dasar sosiologis, dan ada dasar filosofis. Ya, dasar yuridis itu tentu seperti Undang-Undang Pendidikan Tinggi tadi, dasar yuridis. Kalau dasar yuridis sosiologis itu ya mengenai perkembangan zaman dari sebelum merdeka sampai sekarang pandemi, tapi juga membahas tentang dasar filosofis, hakikat, substansi atau pengertian yang terdalam mengenai Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, dasar yuridisnya itu adalah beberapa hal yang mengatur tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, antara lain Undang-Undang ini Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Ini bukunya. Kita di pendidikan tinggi sebaiknya ngerti buku ini. Maka saya bawa dan saya berikan contoh. Nah, di dalam pasal 5A, di dalamnya dibuka aja itu mengenai gelar dan apa-apa sih tentang pendidikan tinggi. Nah, itu sebaiknya tahu. Kalau belum pernah tahu ya sekarang tahu. Pasal 5A, tujuan pendidikan tinggi itu adalah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, ada kompetensinya, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Nah, tentu karena ini di Fakultas Teknik ya kompetensinya mahasiswa Fakultas Teknik, ya. Sipil misalnya. Nah, kemudian di pasal 35 di dalamnya ini ayat 3 itu berbunyi mata kuliah wajib di perguruan tinggi itu adalah agama, Pancasila, dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Nah, sekarang semua ditempuh oleh mahasiswa karena memang itu yuridis, gitu. Itu dasarnya. Maka mengatur soal materi yang dibahas di dalam pertemuan berikutnya atau dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, kemudian buku-buku yang dipakai banyak sekali. Bisa juga pendidikan Pancasila yang dikarang Profesor Dr. Kailan, itu ada kewarganegaraan, ada Pancasilanya, ada Pancasila Ilmiah Populer karangan Profesor Notonegoro, ada pengantar filsafat, ada pendidikan Pancasila Syahrial Sabani,
ada Pancasila dalam berbagai perspektif. Ada lagi yang buku yang tebal itu adalah Negara Paripurna, Historis, Rasionalis, dan Aktualitas Pancasila. Itu karangan Yudi Latif 2011, itu bagus banget bukunya. Ada Pancasila untuk Indonesia dan dunia, dari UGM, terbit UGM. Ada lagi Implementasi Nilai Pancasila dan Penegakan Konstitusi dari UGM. Kemudian banyak lagi. Ada lagi Pendidikan Pancasila, Konteks Keislaman, Keindonesiaan yang diterbitkan oleh UI. Dan yang lebih penting lagi itu buku ajar mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Dirjen Dikti. Nah itu paling lagi itu 2013 ya, bisa diakses. Nah kemudian pokok-pokok yang dibahas dalam materi ini adalah ada ya tidak banyak, tapi yang pokok-pokok saja adalah Pancasila dalam pengkajian sejarah bangsa Indonesia. Itu membahas Pancasila era pra-kemerdekaan, era kemerdekaan, kemudian era Orde Lama, era Orde Baru, era reformasi, sampai sekarang itu. Reformasi sampai sekarang. Sekarang era pandemi. Kemudian bahan kajian yang berikutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 45, hubungan Pancasila dan pembukaan. Kemudian yang kedua, penjabaran Pancasila dalam batang tubuhnya. Dan yang ketiga, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, HANKAM, bahkan kemarin itu dalam pandemi, dalam 1 Juni kemarin banyak diskusi seminar tentang nilai Pancasila dalam pandemi. Kemudian berikutnya Pancasila sebagai ideologi negara. Nah tentu pengertian ideologi itu apa? Kemudian Pancasila dan ideologi dunia, karena banyak ideologi, maka bagaimana Pancasila dengan ideologi di dunia. Dan keempat, Pancasila dan agama. Kemudian berikutnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat itu apa? Filsafat Pancasila bagaimana? Kemudian yang berikutnya adalah hakikat sila-sila Pancasila. Hakikat sila ketuhanan yang maha esa, hakikat sila kemanusiaan yang adil dan beradab, hakikat sila persatuan Indonesia, hakikat sila kerakyatan yang dibangun oleh hebat kebijakan dalam perusahaan perwakilan, dan hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kemudian yang berikutnya, Pancasila sebagai sistem etika. Wah ini penting sekali. Apa itu pengertian etika itu? Kemudian etika Pancasila seperti apa? Kemudian Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Ya, seperti korupsi, kerusakan lingkungan. Nah, seperti 1 Juni kemarin banyak diskusi tentang ya lingkungan alam, tentang pandemi, kemudian dekadensi moral, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pengertian warga negara dan penduduk, bedanya apa? Asas-asas kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 45.
kemudian hak dan kewajiban bela negara. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Wah, ini dalam pengembangan ilmu ya umumnya boleh, tapi dalam hal ini ilmu teknik sipil, teknik elektro, dan teknik mesin, dan seterusnya. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam hal ini masih kompetensinya ilmu teknik sipil. Kemudian nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, nilai kemanusiaan. Kemudian nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu di sini pengertiannya adalah ilmu teknik nantinya, teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin. Nilai sila kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu, dan nilai sila keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, itu yang akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, dan semoga kita bisa bertemu lagi di pokok kajian berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.